Pak, saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus berdoa padahal Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan? Sebelumnya dalam episode pertama saya sudah jelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Tapi dia mau menjelma jadi manusia. Nah, dia mau menjelma jadi manusia, kalau dia Tuhan, dia Allah, Tuhan atau Allah itu tidak bisa stop. Jadi Tuhan, jadi Allah, maka dia tetap Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton mendukungnya asalkan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini ada satu pertanyaan yang cukup bagus ditanyakan kepada pendeta Esra Soru ini. Pak, kenapa Tuhan Yesus berdoa padahal dia sendiri adalah Tuhan? Kalau kita lanjutkan, dia ini berdoa kepada siapa? Nggak mungkin rasanya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tentu kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan, yang berdoa ini bukanlah Tuhan. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan seperti apa selengkapnya jawaban dari pendeta Esra Soru ini. Sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Pak, saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus berdoa padahal Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan? Sebelumnya dalam episode pertama saya sudah jelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Tapi dia mau menjelma jadi manusia. Nah, dia mau menjelma jadi manusia, kalau dia Tuhan, dia Allah, Tuhan atau Allah itu tidak bisa stop. Jadi Tuhan, jadi Allah, maka dia tetap Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Tapi dia mau menjadi manusia. Lalu akhirnya dia menjelma jadi manusia, lahir dari seorang anak manusia. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan kealahannya. Berarti pada waktu dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Tapi karena dia menjadi manusia, maka dia juga manusia. Karena itulah maka orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan atau Allah sekaligus adalah manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, ya kan? Nah, karena itu maka sekarang, karena dia adalah Tuhan dan Allah, maka kita bisa lihat bahwa ada hal-hal yang menunjukkan, atau ada kata-kata, ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kealahannya, ada kata-kata perbuatan yang menunjukkan kemanusiaannya. Kita tahan sejenak penjelasan dari pendeta Esra Soru. Jadi pertanyaan yang cukup bagus ditanyakan kepada pendeta Esra Soru ini. Pak, kenapa Yesus berdoa padahal dia sendiri adalah Tuhan? Dia ini berdoa kepada siapa? Jadi pendeta Esra Soru ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Kemudian untuk melakukan penebusan dosa manusia. Jadi Tuhan ini berdoa kepada siapa? Karena bagi mereka Yesus ini adalah Tuhan. Jadi di sini juga pendeta Esra Soru mengatakan ada Yesus itu menunjukkan kemanusiaannya, ada Yesus itu menunjukkan ketuhanannya. Di sini bagi mereka Yesus itu disalibkan hanya untuk menebus dosa manusia. Jadi Tuhannya itu disalibkan hanya untuk menebus dosa manusia. Lalu kalau kita bertanya lagi, dosa siapa yang ditebus Yesus ini? Kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia? Sedangkan dia sendiri bagi mereka adalah Tuhan. Ketika Yesus ini melakukan penebusan dosa, kepada siapakah Yesus ini menyerahkan nyawanya? Kita dengarkan bagaimana selengkapnya penjelasan pendeta Esra Soru ini. Dan kita harus bisa bedakan. Kalau Yesus berkata, diam, tenanglah, itu kan menunjukkan kealahannya. Nah, mungkin karena Yesus mengatakan, diam, tenanglah, itu menunjukkan otoritas dia atas alam. Makanya Pak Tong bilang bahwa kalau Pak Niko menghardik, itu mengambil haknya Allah yang seharusnya tidak dilakukan. Karena para rasul pun tidak pernah melakukan hal itu. Ya. Tapi terlepas dari hal itu menunjukkan kealahan. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu kealahan. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Semua kata-kata itu jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Tapi ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaannya dia. Kita tahan sejenak penjelasan dari pendeta Esra Soru ini. Jadi ketika Yesus itu berkata, hei diamlah, tenanglah. Nah, itu berarti katanya menunjukkan ketuhanan Yesus itu. Hanya berkata, hei diamlah, tenanglah, berarti itu menunjukkan kekuasaan Tuhannya. Lalu apakah dengan seperti itu bisa membuktikan bahwa dia Tuhan? Dengan berkata, hei diamlah, tenanglah, itu berarti menunjukkan ketuhanannya. Ini kan nggak masuk akal. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, kalau ada orang berkata, hei diamlah, tenanglah,
Itu sudah menunjukkan ketuhanan. Berarti siapa saja kalau berkata seperti itu bisa menunjukkan ketuhanannya. Kemudian katanya dosamu sudah diampuni. Jadi kalau ada orang berkata dosamu sudah diampuni karena engkau sudah bertobat, itu berarti dia juga Tuhan. Karena siapa saja boleh berkata seperti itu. Kamu sudah bertobat, dosamu sudah diampuni, maka itu bisa dianggap Tuhan. Ini kan nggak masuk akal penjelasannya dari sifat ketuhanan Yesus ini. Tak kalah katanya ada juga Yesus ini menunjukkan kemanusiaannya. Lalu seperti apa kemanusiaan dari Yesus ini? Karena bagi mereka Yesus adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Ya, lapar, haus, capek, ngantuk, nah, takut, nangis. Nah, waktu dia berdoa, ini menunjukkan kemanusiaannya. Ya, jadi sebagai manusia dia memang berdoa kepada Bapaknya. Maka seperti saya bilang tadi, banyak orang yang tidak percaya, orang agama lain, tidak paham kristologi seperti ini, sehingga hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan, mereka jadikan bukti sebagai dia bukan Allah. Sebaliknya pada masa lampau, hal-hal yang menunjukkan kealahannya, dipakai sebagai bukti bahwa dia bukan manusia. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Esra Soru ini. Tak kala Yesus itu katanya ada menunjukkan kemanusiaannya, ada menunjukkan ketuhanannya, karena Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, yang Tuhan menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Jadi kepada teman-teman di sini, pedoman kita hidup itu adalah sebuah kitab suci, diturunkan di agama. Tak kalah di sini kita melihat di agama Kristen ini, di kitab sucinya orang Kristen ini banyak sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu modern, dengan sains, teknologi, injilologi. Tuhan yang menciptakan, tentu Tuhan tahu bagaimana cara menciptakannya. Kalau kitab suci itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, itu bukanlah sebuah kitab suci, karena kitab suci itu adalah perkataan Tuhan. Tapi kita lihat di kitab suci saudara kita yang di Kristen, di sini dikatakan tercipta dulu burungnya, baru tercipta binatang daratnya. Kemudian dikatakan lagi, tercipta dulu pohonnya, baru tercipta matahari. Kalau nggak ada matahari, pohon ini nggak akan hidup. Karena di kitab saudara kita yang di Kristen, tercipta dulu pohonnya. Kemudian dikatakan lagi di kitab suci saudara kita di Kristen ini, banyak sekali yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Di mana dikatakan di dalam sebuah kitab suci saudara kita yang di Kristen, di mana di sini dikatakan bahwa langit ini katanya punya tiang, kemudian bumi ini katanya datar seperti uang koin. Apakah ada langit ini punya tiang? Belum ada ilmuwan yang mengatakan bahwa langit ini punya tiang. Kemudian dikatakan lagi bahwa bumi ini mengapung di atas air. Kemudian katanya fungsi gunung itu menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunung itu menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.